Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa seputar info, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang, yaitu kasus pembunuhan ibu dan anak yang dimasukkan ke dalam mobil Alphard di Jalan Cagak Subang, Jawa Barat. Di mana kasus ini sudah kita ketahui sudah ada 2 terpidana dan 2 tersangka dan 1 terdakwa. Sekarang ini sedang dilangsungkan persidangan salah satu terdakwa, yaitu Abi Aulia. Abi Aulia adalah anak dari Ibu Mimin, di mana Ibu Mimin adalah istri kedua dari Pak Yosep Hidayah, salah satu terpidana di kasus Subang. Tentu kalau dengan persidangan Abi Aulia akan muncul saksi-saksi nanti yang dihadirkan. Hari ini kalau tidak salah, ya saya sempat lihat di beberapa media, hari ini adalah ada Ramdhanu. Ramdhanu adalah salah satu terpidana yang sudah jadi terpidana ya. Ramdhanu ikut serta dalam proses pengeksekusian, yaitu bersama Pak Yosep, dan Ramdhanu lah yang mengakui di hadapan penyidik di tanggal 19 September 2023. Tentu ini akan menarik perhatian kita semua. Karena apa? Karena nanti akan disandingkan antara Abi dan juga dengan Ramdhanu. Tentu karena apa? Karena Ramdhanu mengatakan bahwa Abi ada di TKP dan Abi melakukan hal-hal yang berkaitan dengan proses ikut serta pengeksekusian. Tentu ini kuasa hukum dari Abi akan terus mencercar saudara Danu di proses persidangan nanti. Kita ketahui bahwa Abi Aulia diketahui ada di TKP setelah ada beberapa saksi yang mengatakan bahwa melihat Abi Aulia seperti itu. Nah, tentu nanti pertanyaannya akan disampaikan kepada saudara Ramdhanu, karena Ramdhanu lah yang melihat Abi Aulia juga ada di sana. Disandingkan dengan beberapa saksi. Nah, tentu sekali lagi, apakah pernyataan-pernyataan di BAP Ramdhanu mengenai Abi Aulia sejauh mana nanti, dan sejauh mana juga kuasa hukum dari Abi Aulia akan mencecar saudara Ramdhanu. Berkaitan dengan proses pengeksekusian di TKP yang sudah diperlihatkan di rekonstruksi, acara rekonstruksi, ya kita melihat beberapa adegan di sana, termasuk adegan Ramdhanu apa-apa saja yang dilakukan, juga termasuk adegan Abi Aulia. Kita kan bicarakan sekarang masalah Abi Aulia, ya, bahwa ada ikut serta memegang almarhumah Amelia, kemudian membenturkan, ya seperti itu kita ketahui di media, di persidangan. Ada yang menarik di sini adalah pernyataan Ramdhanu pada saat Ramdhanu mengakui di tanggal 19 September, ternyata pengakuan itu sebenarnya sudah diungkapkan di awal-awal di hadapan kepolisian Polres Subang. Ya, sudah dinyatakan. Tetapi yang beri permasalahan, kenapa pada saat itu Ramdhanu tidak jadi mengakui dan membatalkan. Alasannya satu, waktu itu pernah kata takut sama Pak Kades. Tentu ini akan dikejar oleh kuasa hukum. Apa yang menyebabkan Ramdhanu sehingga merubah atau misalkan mengganti pernyataannya yang sudah mengatakan bahwa pelakunya sama yang disampaikan pada saat tanggal 19 September. Apakah ada tekanan terhadap Ramdhanu? Ya khususnya dari pihak kepolisian. Kalau misalkan ada penekanan sehingga Ramdhanu tidak menjadikan pernyataannya jadi BAP, itu tentu ini jadi pertanyaan kita semua. Siapa yang memberikan tekanan itu? Walaupun memang pernyataan Ramdhanu kita lihat di media adalah karena takut sama Pak Kades. Ya.
Tapi apakah benar demikian? Karena begitu lama proses dari awal pengakuan sampai akhir ke tanggal 19 2023. Ini kan beberapa tahun. Ya, seperti itu. Apakah ada tekanan-tekanan dari situ? Ini menarik sekali sebenarnya untuk diikuti terus ya. Dan persidangan sekarang yaitu persidangan dengan Abi Aulia. Tentu dari kuasa hukum akan berusaha bahwa meyakinkan dan akan mencoba untuk mempressure bahwa Abi Aulia tidak ada di TKP. Itu yang akan dilakukan pasti oleh kuasa hukum. Ya wajar karena kuasa hukum kan membela kliennya. Tetapi nanti pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan coba juga disandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan jaksa penuntut umum terhadap Ramdhanu. Ya, di mana jaksa penuntut umum pasti akan memberikan pressure bahwa meyakinkan supaya Ramdhanu mengatakan bahwa Abi ada di sana. Sedangkan kuasa hukum dari Abi Aulia tentu akan mencecarnya adalah nanti di saksi-saksi tentunya. Saksi-saksi yang mengatakan bahwa Abi ada di sana. Apakah kesaksian-kesaksian nanti itu ada persesuaian dan masuk ke dalam logika? Nanti kita akan lihat dan kita akan perhatikan nanti di persidangan ini. Ada yang menarik di persidangan ini setelah digantinya kuasa hukum ya oleh Ibu Sylvia atau Kasil. Ini memang agak sedikit berbeda cara penekanannya. Seperti halnya kemarin di sidang Ibda Taryono, jujur saja saya baru tahu itu yang namanya surat tugas ternyata tanggal 20. Sebelumnya saya tidak tahu. Artinya baru saya tahu kenapa ya ikut persidangan kemarin bahwa memang tanggal 20 dan kenapa informasi ini kok sepertinya baru muncul. Nggak tahu ya apakah saya baru tahu, belum tahu atau saya terlambat tahu ataukah memang baru terbuka kemarin di persidangan bahwa surat tugas Taryono itu adalah tanggal 20. Jelaskan ini kan menjadi pemikiran kita sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalkan tanggal 20 kemudian dia masuk tanggal 19 kemudian diperintahkan oleh siapa dan kemarin dibuka oleh Taryono siapa yang menyuruhnya. Ya, setelah ada penekanan dari Ibu Sylvia dicercer terus ternyata terbuka ini yang menyuruhnya dan ini yang memberikan izin. Maka kalau kita satukan bahwa yang memberikan izin adalah aparat juga, kemudian disandingkan dengan saudara Ramdhanu yang mengakui kemudian tidak jadi berubah, apakah obstruction itu memang nyata? Tapi jadi pertanyaan juga, apakah memang hanya sebagai obstruction of justice yang ada di lingkaran pihak kepolisian? Ataukah ada orang sipil di luar yang memberikan tekanan? Ini sebuah pertanyaan yang nanti suatu saat akan terbuka tentunya. Kita tunggu saja persidangan hari ini, yaitu kalau tidak salah hari ini adalah Ramdhanu, kemudian Pak Mulyana, kemudian Yoris, kemudian juga Lilis, istrinya siapa? Yanti, Wa Lilis, Wa Ida, dan mohon maaf Wa Ida sudah tidak ada, Wa Yeti. Dan hari ini menarik karena tentunya kesaksian-kesaksian mereka akan dicercer oleh Ibu Sylvia atau Kasil karena berbeda memang cara penanganan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para saksi. Kita tunggu saja bagaimana Ibu Sylvia atau Kasil akan mencercar semua saksi yang hadir hari ini. Assalamualaikum.